Ya, kelewatan. Oh, nah. Bentar ya. Oh, ini. Sekarang kita masuk ke sini di strategi dan program mempertahankan konsumen. Mempertahankan konsumen tadi apa? Masih ingat nggak? Customer retention. Nah, jadi itu di sini kita juga cara mempertahankan itu bisa nama lainnya bisa disebut customer bonding ini. Sistem baru yang berinisiatif untuk mempertahankan hubungan dengan setiap pelanggan atau calon pelanggan. Jadi kalau customer bonding itu mengikat, kan hampir sama kayak customer retention kan juga mempertahankan. Nah, kalau bonding itu mengikat. Jadi gimana caranya kita bisa mengikat customer kita supaya setia. Jadi juga nanti kalau misalnya punya pasangan, gimana cara mengikat pasangan biar bisa setia sama kita. Nah, kurang lebih sama lah. Oke. Di sini nih, proses customer bonding itu adalah strategi yang berpusat pada kesetiaan pelanggan. Terus penampilan jujur perusahaan pada konsumen yang disampaikan melalui media tertentu, sama pengalaman konsumen memakai produk atau jasa yang memenuhi atau melebihi harapan. So sudah. Iya. Yang panjang sama yang kuat, Mbak Nani. Nggak cuma panjang toh. Kalau panjang nggak kuat kan gampang putus. Oke, jadi customer bonding ini gimana caranya kita mengikat pelanggan kita. Iya, iya. Ini ini kan yang tadi saya bilang dasar dari customer bonding. Jadi berpusat pada kesetiaan pelanggan. Ya udah kalau buat Mbak Siti biar nyambung berpusat pada kesetiaan pasangan. Terus penampilan jujur perusahaan, berarti penampilan jujur Mbak Siti yang disampaikan kepada konsumen, disampaikan pada pasangan kayak gitu, oke? Terus pengalaman konsumen memakai produk atau jasa itu juga akan mempengaruhi kesetiaan. Nah, kalau misalnya kita janji-janji, oh kami akan memberikan pelayanan yang memuaskan, cepat. Misalnya kita di perusahaan pengiriman barang. Dalam waktu 24 jam, barang yang akan dikirim pasti akan sampai ke tujuan. Tapi ternyata nyatanya, misalnya kita akan pengiriman lebih dari 2 hari. Kira-kira konsumen akan puas nggak sama pelayanan yang kita berikan kalau kayak gitu? Iya, kind of munafik. Nah, makanya itu kan kita harus memberikan atau menginformasikan apa adanya. Kalau memang misalnya kemampuan kita seperti ini, misalnya kemampuan kita 2 hari, ya kita bilangnya 2 hari. Jangan kita mampunya 2 hari tapi bilangnya 1 hari. Nah, itu nanti kan pelanggan jadinya kecewa, ya toh. Makanya itu nanti akan mempengaruhi pengalaman konsumen kan. Iya, makanya. Nah, itu kan bahaya. Kita jadi kehilangan konsumen. Ya toh, ada kesalahan kecil aja itu sudah bisa bikin konsumen kita kabur. Bisa bikin pelanggan kita kabur. Makanya harus hati-hati. Nah, di sini proses dari customer bonding itu yang pertama ada awareness bonding. Awareness itu perusahaan berusaha mendapat bagian dalam ingatan atau benak konsumen. Jadi aware, kita aware itu kan berarti kita perhatian, ya toh. Jadi meningkatkan perhatian konsumen terhadap oh kita ini loh ada. Jadi gimana caranya kita ngasih tahu konsumen kita ini eksis, kita ada. Itu awareness bonding. Jadi gimana caranya biar konsumen itu bisa tahu kalau kita itu ada. Nih, jadi ini kayak awal misalnya ada produk baru, nah itu kan
perlu adanya awareness bonding kan, supaya konsumen atau pelanggan itu bisa tahu kalau produk kita itu ada. Nah, terus yang kedua itu identity bonding, yaitu penghargaan konsumen terhadap tindakan-tindakan positif perusahaan karena ada ikatan emosional. Jadi di sini biasanya mbak-mbak pernah nggak ngerasain ada satu ikatan tertentu sama produk tertentu? Atau misalnya waktu mau beli barang, kira-kira, wah, aku kalau pakai barang ini nanti bisa kelihatan seperti ini, gitu pernah nggak? Itu kan salah satu apa istilahnya kita punya punya keterikatan emosional sama suatu produk atau jasa ya kan. Itu juga salah satu cara untuk mengikat konsumen seperti itu. Shampoo Pantene. Kalau pakai shampoo Pantene kelihatan jadi lebih cewek gitu. Kalau pakai Pepsodent giginya kelihatan putih. Jadi pede, bisa senyum lebar. Tapi kalau nggak pakai Pepsodent nggak bisa senyum. Pernah nggak kayak gitu? Iya, jagung rebus. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang yang ketiga itu relationship bonding, membentuk ikatan dan dialog antara pemasar dan konsumen. Nah, masih ingat kan kalau perusahaan jasa itu karena berhadapan langsung sama konsumen, makanya dia harus banyak-banyak melakukan komunikasi antara perusahaan sama konsumen. Makanya itu relationship bonding. Jadi hubungan antara perusahaan sama karyawan itu harus bisa terjalin dengan baik. Jadi kalau Mbak Siti, hubungan Mbak Siti sama pasangan itu harus bisa berjalan dengan baik. Jadi ada ikatan. Terus yang keempat ada community bonding. Interaksi tidak hanya antara perusahaan dan pelanggan, namun juga pelanggan dengan pelanggan. Nah, sekarang kan banyak kan komunitas apa? Misalnya komunitas pengguna apa? Misalnya komunitas pengguna Samsung atau komunitas apa? Ada yang ikut komunitas nggak? Misalnya mbak-mbak suka sama produk apa, terus akhirnya gabung di satu komunitas. Ya, komunitas motor Vespa itu bisa kan nanti kalau ada acara apa-apa. Mbak Dewi gabung itu tah? Ya, pengendara Harley itu kan sekarang banyak sekali kan komunitas-komunitas seperti itu. Ada juga yang di online community itu juga komunitas di dunia maya. Nah itu makanya itu bisa menjalin interaksi pelanggan dengan pelanggan. Jadi nggak hanya pelanggan sama perusahaan, tapi juga pelanggan sama pelanggan. Wow, bisa nyetir Vespa. Itu community bonding. Terus kalau advocacy bonding, ya komunitas Facebook. Perusahaan itu tidak terlibat langsung. Jadi ini merupakan tingkat tertinggi dari proses pengikatan konsumen. Perusahaan tidak terlibat secara langsung karena yang bekerja adalah konsumen yang atas kemauan sendiri menjadi pemasar perusahaan atau buyer get buyer. Jadi sama kayak misalnya dibantuin ada word of mouth itu juga termasuk kan. Jadi konsumen yang membantu kita memasarkan produk kita. Makanya kalau kita punya pelanggan yang sangat setia, itu kita akan sangat terbantu dalam menjalankan bisnis terutama untuk memasarkan produk yang kita miliki. Oke, jadi itu di proses customer bonding. Yang mau ditanyakan sampai sini?